Qadarullah, setelah istri saya melahirkan, 7 hari kemudian anak saya meninggal. Seorang hamba Allah sangat baik hati. Beliau yang menelpon saya ini memberikan saya 2 tiket untuk berangkat umroh bersama dengan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Barangkali yang baru pertama nonton video ini belum kenal saya. Saya sudah 2 kali masuk di channel. Perkenalkan pemirsa, nama saya Hendriko Santoso. Saya lahir di negara tercinta yaitu Indonesia. Tepatnya saya lahir di wilayah Jakarta Timur, daerah Condet. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga multi agama. Ya, saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya dengan keadaan ekonomi yang cukup, yang baik. Dan saya dibesarkan oleh bapak ibu saya bersama dengan 2 saudara saya, yaitu Koko dan Cici saya yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kami sekeluarga adalah keluarga yang rukun. Kami saling bertoleransi, kami saling mensupport, dan kami saling mengimani agama masing-masing tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati, melimpahkan hidayah, petunjuk dan kebenaran pada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kepada seluruh pemirsa, saya ingin sedikit memberitahukan ya. Yang pertama, bahwa saya terlahirkan dari keluarga yang multi agama ya, yang agamanya ada yang Katolik, ada yang Buddha atau Konghucu, ada yang Protestan, dan itu semua kami semua rukun beragama ya. Alhamdulillah, saya sendiri terlahir dan saya sejak kelas 6 SD sudah memilih untuk menjadi seorang Katolik karena saya belajar di sekolah yang pelajaran pendidikannya adalah pendidikan agama Katolik. Namun seiring waktu, selama waktu berjalan, alhamdulillah Allah telah memberi saya petunjuk jalan hidayah dan kebenaran mulai dari tahun 2014, sehingga saya mantap untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya tetap menjadi seorang muslim, dan saya mohon kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong doakan saya agar saya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar saya bisa menjadi seorang muslim sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, saya semenjak memeluk agama Islam, apabila ditanyakan apakah engkau mempunyai masalah atau tantangan atau ujian selama menjadi seorang muslim yang baru, ya pemirsa, saya katakan pasti ada. Banyak teman-teman yang diantara saya juga yang diuji mulai dari ekonomi, keluarga, jabatan, bahkan ada yang ujiannya berbagai macam. Ada juga yang lurus-lurus aja dan alhamdulillah tetap istiqomah sampai sekarang, karena Allah akan memberikan ujian kepada para hambanya karena Allah tahu bahwa hamba tersebut kuat untuk menjalani ujian tersebut, dan ujian itulah yang akan menjadikan kita semakin tinggi serta naik derajat kita, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, setiap ujian yang diberikan kepada kita pastilah untuk mengangkat derajat kita. Percaya seluruh jamaah ya. Ya alhamdulillah, saya punya ujian. Yang pertama itu sudah pasti ya, dari segi ekonomi. Saya lahir dari keluarga yang mampu, saya sudah bisa merasakan kehidupan ekonomi yang cukup dan yang layak serta menyenangkan. Namun setelah saya memeluk agama Islam, saya harus merasakan ujian di bagian ekonomi, karena saya harus sudah mulai hidup mandiri, saya harus sudah mencari uang sendiri untuk menghidupi kebutuhan hidup saya sehari-hari.
Alhamdulillah Allah selalu memberikan saya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari siapapun itu, dari orang yang baik saya kenal maupun yang tidak saya kenal, baik dari cara rezeki berupa jasa maupun dari ikhtiar cara rezeki dalam hal perniagaan. Dan sekarang alhamdulillah saat ini kondisi ekonomi saya sudah mulai membaik. Namun di kala itu jamaah, saya juga mempunyai ujian yang tidak kalah beratnya ya, yaitu saya pernah merasakan kehilangan anak jamaah. Saya menikah dengan istri saya di tahun 2020. Saya menikah alhamdulillah, selang beberapa bulan istri saya dinyatakan hamil. Setelah dinyatakan hamil dan kita tes positif, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang calon ayah dan calon ibu yang tentunya kita sangat menanti-nantikan kehadiran buah hati. Namun qadarullah, di usia kehamilan 8 bulan istri saya ternyata sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa, yang artinya adalah istri saya sudah harus melahirkan anak saya secara prematur. Dan qadarullah, setelah istri saya melahirkan 7 hari kemudian anak saya meninggal karena sakit. Itu semua adalah ujian ketika kehilangan anak, sangat berat sekali jamaah ya. Itu adalah ujian pertama saya ketika saya punya anak, dan saya harus ikhlas karena Allah bahwa anak saya harus dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan berikutnya setelah kepergian anak saya yang pertama, alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi kepada saya dan istri saya. Istri saya mengandung lagi anak kedua saya, alhamdulillah. Di situ saya dan istri sangat bahagia sekali. Dan proses berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, menjalani syariat Islam sebagaimana dasar seorang muslim, sholat, puasa, beribadah kepada Allah. Dan di waktu 9 bulan itu, saat tiba bulan Ramadan tahun 2021, awal-awal Ramadan, saya harus ke rumah sakit bersama istri saya karena istri saya sudah siap waktu untuk melahirkan. Qadarullah, setelah istri saya melahirkan lagi, anak saya ternyata sakit kembali. Namun alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa merasakan kehadiran seorang anak. Saya bisa merasakan denyut jantung anak saya bisa merasakan bagaimana rasanya menggendong anak saya sendiri. Saya bisa merasakan kehadiran seorang anak yang lucu. Namun qadarullah, semuanya itu saya harus kembali kuat lagi karena saya harus mengalami kehilangan anak saya yang kedua kalinya. Di usianya tidak sampai 2 bulan, dokter telah menyatakan anak saya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kalau menurut persepsi orang-orang menganggap ini adalah ujian yang sangat berat untuk saya. Bahkan banyak yang membuat spekulasi pendapat bahwa mereka takut atas ujian yang saya alami ini membuat saya menjadi kufur kepada Allah. Dengan ujian ini ada juga yang berspekulasi saya bisa menjadi seseorang yang bukan menjadi muslim lagi, dalam artian saya keluar dari Islam karena saya tidak percaya dengan adanya Allah, karena saya mungkin bisa jadi karena saya merasa kenapa Allah tidak adil kepada saya, kenapa saya harus kehilangan 2 anak saya. Namun alhamdulillah, di saat itu banyak sekali pikiran yang terbesit di dalam hati saya,
Apalagi istri saya yang sangat terpukul atas kehilangan dua anak saya. Saya juga sangat terpukul sekali ya jamaah ketika dua anak saya meninggal. Namun saya yakin di balik kejadian ini semua, saya yakin pasti ada hikmahnya. Saya sangat yakin sekali jamaah, ini adalah ujian untuk saya agar saya bisa bermuhasabah lagi menjadi seorang muslim yang lebih baik, dan saya selalu berhusnuzon kepada Allah. Setelah kesulitan pastilah akan ada kemudahan, dan saya yakin itu. Alhamdulillah jamaah, setelah kepergian anak saya, setelah saya selesai menguburkan anak saya, tidak lama selang beberapa minggu kemudian saya mendapat telepon dari seorang hamba Allah yang sangat luar biasa baiknya. Saya berdoa semoga beliau beserta keluarga dan keturunannya diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan rezeki, diberikan nikmat, dan diampuni segala dosa-dosanya, serta dilipat gandakan seluruh pahala-pahalanya dari beliau beserta istri, anak-anaknya sampai keturunan-keturunannya. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, seorang hamba Allah sangat baik hati. Beliau yang menelpon saya ini memberikan saya 2 tiket untuk berangkat umroh bersama dengan istri saya, dan disitulah saya beserta istri masih tidak menyangka atas ujian yang saya alami ini. Alhamdulillah saya bisa merasakan karunia dari Allah. Saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai caranya. Saya bisa berangkat ke Baitullah, saya bisa merasakan nikmatnya beribadah di Raudah, beribadah di Madinah, kota suci Nabi yang diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya bisa merasakan nikmatnya beribadah sholat di depan Ka'bah di Mekah, dan disitulah saya memohon ampunan kepada Allah. Saya juga meminta rahmat, meminta berkah, dan saya juga memohon kepada Allah agar saya bisa beribadah kembali di kota suci, dan saya juga meminta kepada Allah agar saya diberikan keturunan yang sehat, dan saya juga selalu senantiasa mendoakan untuk keluarga besar saya. Semoga Allah memberikan jalan kebenaran, petunjuk, dan hidayah untuk seluruh keluarga saya. Dan tidak lupa yang lebih paling utama lagi, yaitu adalah saya mendoakan beliau hamba Allah yang sangat baik hati ini yang telah mengumrohkan saya beserta dengan istri saya. Dan dikala itulah saya mengalami banyak keajaiban-keajaiban, mukjizat dari Allah. Disitulah saya merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana nikmatnya menjadi seorang muslim, dan saya bisa merasakan apa arti hikmah dari bersyukur. Disitulah saya berangkat umroh bersama dengan PT Retali Mustajab Travel. Di Travel Retali inilah alhamdulillah saya bisa merasakan umroh perdana, umroh pertama kalinya, dan saya benar-benar bisa merasakan nikmatnya beribadah di 2 kota suci yang diberkahi oleh Allah, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah dan kota Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih kepada seluruh segenap tim PT Retali Mustajab Travel yang sudah memandu, membimbing, dan membina saya menjadi seorang jamaah umroh. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan PT Retali beserta semoga Allah membalas kebaikan hamba Allah yang telah mengumrohkan saya. Amin ya rabbal alamin. Istilah jamaah, saya sudah menjalani berbagai banyak macam ujian, masalah, namun saya tetap berhusnuzon, saya berprasangka baik kepada Allah bahwa di setiap ujian, di setiap perbuatan manusia yang
mereka lakukan kepada saya, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, baik itu yang menguntungkan saya maupun hal yang merugikan saya yakin semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada balasannya. Dan akhir kata, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, tetaplah berbuat kebaikan. Bila ada seseorang yang menzalimi kita, berdoalah kita kepada Allah agar kita diberi kekuatan, dan berdoalah agar kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pemirsa dan jamaah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah ujian seseorang muslim, baik dia yang Islam dari lahir maupun dia yang baru saja atau sudah memeluk agama Islam. Dengan saya mengalami kejadian kehilangan dua anak saya sangat merasakan kesedihan yang luar biasa dan terpukulnya hati saya atas kehilangan kedua anak saya. Tapi saya tetap berhusnuzon pada Allah, saya tetap berprasangka baik, karena bagaimanapun juga sebagai seorang muslim yang baik, dalam kejadian apapun, dalam hal apapun, kita harus selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dan ayat yang paling tepat untuk hal ini adalah untuk kita semua yang sedang mengalami ujian yang berat. Kita coba katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu akan balik kepada Allah. Teruslah berprasangka baik kepada Allah. Dan saya juga tidak pernah menyangka atas kejadian saya alami itu bisa menjadikan pengalaman serta menjadi petualangan iman untuk saya beserta istri saya, sehingga alhamdulillah atas izin Allah, Allah kirimkan hamba Allah yang begitu baik hati kepada saya beserta istri saya, sehingga saya bisa merasakan perjalanan ibadah umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan PT Retali Mustajab Travel. Tidak akan ada yang bisa menyangka dengan ujian yang kita alami, apabila kita berpasrah diri, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita ikhlas dan kita tawakal, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di dalam segala kesulitan yang sedang kita alami. Allah berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Artinya, itu artinya ya, karena saya juga masih belajar Al-Quran, saya sedikit mengerti, tapi saya agak-agak sedikit lupa dengan tafsirnya. Jadi nanti bisa dibaca di sini ya ayat yang saya sampaikan. Ya, kita harus berprasangka baik dengan segala ujian yang kita hadapi. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Begitu ya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.